Ya pendapatan kita memang direncanakan dalam RPJMD kita dari satu periode ke periode yang lain selama ini direncanakan naik terus. Memang naik terus gitu, sekalipun ada banyak hambatan dan kendala gitu. Ada target yang terrealisasi, ada juga yang enggak gitu. Tapi kita sebagai mitra kerja itu memberikan dorongan, motivasi terhadap teman-teman OPD yang berpendapatan supaya target-target itu bisa terlampaui gitu. Dan kita melakukan turun ke bawah, misalnya ke wajib pajak. Ketika ada investor masuk ke Cilegon, baik lokal maupun asing, pemerintah kota ini dari dulu tidak mengedepankan bagaimana ketika investasi masuk membangun industri misalnya, bahwa serapan tenaga kerja lokalnya itu harusnya lebih tinggi. Dan itu harus dibuktikan dengan bahwa betul-betul tenaga kerja yang diterima itu yang masuk adalah orang yang berKTP Cilegon. Karena kita sudah punya kesepakatan antara pemerintah dengan investor 70-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, selamat datang di BCO TV dalam program Storypod. Dan tentunya dalam program ini kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang akurat dan sangat amat kritis tentang mengkritisi hal-hal apa saja yang terjadi di Kota Cilegon. Dan pada kesempatan kali ini kita ada sosok yang mungkin sahabat-sahabat BCO perlu diketahui ya. Siapa dan siapa dia, apa saja yang dikerjakannya. Kita sambut saja langsung Bapak Haji Rahmatullah SEMSI. Wah, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih nih, di saat lagi kesibukan bisa menyempatkan di Storypod di BCO TV ini ya. Siap. Oke. Baik sahabat BCO, tentunya kita akan mencoba mengulik ya informasi apa saja dan tugas-tugas apa saja beliau di sini sebagai apa dan bagaimana kok bisa menjadi sampai sekarang ini. Nah, baik, manggilnya Bapak apa Akang nih? Apa aja bebas. Apa aja bebas. Mas Bro juga boleh. Waduh, sahabat BCO ya, ternyata milenial sekali ya. Baik, Kang Rahmatullah aja kayaknya seperti biar asik gitu ya. Baik, baik Kang Rahmatullah, bisa diceritakan terlebih dahulu ya mungkin kepada sahabat BCO sehingga mereka tahu sosok seorang Rahmatullah ini siapa sebenarnya begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO yang saya banggakan semua, saya sebenarnya bukan siapa-siapa Kang. Oke. Saya cuman warga masyarakat Cilegon biasa yang tentunya ingin menjadi bagian dari masyarakat dan seseorang yang punya manfaat buat orang banyak saja sebetulnya begitu, di lingkungan saya terutama begitu. Karena berawal dari orang tua saya sebagai kepala desa, begitu melihat beliau dibutuhkan oleh masyarakat, maka untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita beliau sebagai kepala desa, ya tentunya saya harus menjadi anggota DPR gitu. Karena itu sebuah salah satu memperjuangkan aspirasi di lingkungan kita, karena kalau di sebuah lingkungan masyarakat tidak memiliki anggota dewan itu sangat disayangkan, karena suara-suara mereka ataupun usulan-usulan mereka yang tidak bisa disampaikan pada pemerintah kota akan sangat sayang kalau tidak disampaikan. Maka melalui anggota DPR inilah kira-kira aspirasi mereka harus bisa disampaikan gitu. Oke, wah ya. Tadi Kang Rahmatullah ini bukan siapa-siapa, tapi ingin menjadi siapa. Nah, ini pertanyaannya nih. Ingin bagaimana nih, sehingga apa cita-cita mendasar dari Kang Rahmatullah sehingga, oke tadi sudah diceritakan bahwa orang tua dari Kang Rahmatullah sebagai kepala desa, sehingga sebagai role model atau bagaimana? Ya nggak muluk-muluk aja Kang, kita cuma melanjutkan perjuangan beliau saja dan melanjutkan silaturahmi yang pernah dijalin oleh orang tua saya dengan masyarakat, baik di kelurahan maupun di kecamatan Purwakarta itu.
karena kewajiban kita sebagai anaknya itu melanjutkan silaturahmi saja gitu. Melanjutkan Sebatas silaturahmi. itu saja, nggak muluk-muluk ingin jadi apa-apa gitu. Ya. Tapi bermanfaat buat orang banyak itu saya kira menjadi tujuan seorang muslim, semua muslim di dunia ini, karena kita ini nggak abadi gitu. Oke. Ada waktunya, ada batasnya, sehingga kita yang masih hidup tentunya harus berbekal diri untuk persiapan besok gitu. Ya. Sahabat BCO sudah disampaikan tadi ya. Sebaik-baiknya manusia adalah berguna bagi orang lain. Hadis. Hadis itu ya, sahih itu ya. Oke, Kang Rahmat tuh bisa bercerita lebih banyak lagi mungkin kepada sahabat BCO. Langkah-langkah apa saja sih dalam mengambil keputusan ya untuk menjadi anggota dewan itu seperti apa nih? Maksudnya bekal-bekal apa saja yang ketika saya memutuskan untuk anggota dewan saya harus begini, seperti apa? Iya, sebenarnya tidak terlalu banyak juga langkah ataupun persiapan yang dilakukan. Yang penting kita rajin bermasyarakat, rajin turun ke bawah, lalu juga kalau bisa sesekali berkontribusi terhadap masyarakat. Kontribusi itu nggak harus uang gitu. Oke. Tapi pemikiran, sumbangsih tenaga, pikiran, dan ya kadang-kadang uang pun mungkin bisa gitu. Dan kita sering peduli terhadap lingkungan, lalu kemudian banyak menyapa dan melihat apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Lalu kekurangan-kekurangan dan kelebihan yang ada di lingkungan itu seperti apa, sehingga apakah betul di lingkungan ini membutuhkan wakil rakyat supaya perjuangan usulan mereka itu bisa terrealisasi begitu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan ya, jadi sering terjun ke masyarakat, terus berkontribusi dalam hal tidak hanya secara materi saja begitu ya. Dan tentunya perlu ya namanya tanda kutip kendaraan politik. Nah, seperti ini nih. Sejauh mana nih memaknai tentang kendaraan politik yang selama ini sudah dialami oleh Kang Rahmatul sendiri? Dari awal sampai sekarang. Ya, kalau kita mau jadi anggota dewan, mau jadi kepala daerah, tentunya butuh partai politik. Saya berpolitik dari tahun 2000, karena saya lulus kuliah 97, 98, dan 99 saya menikah, 2000 saya mulai usaha, lalu kemudian 2004 saya nyalek dari Partai Golkar, lalu 2009 saya nyalek lagi dari Partai Golkar, dan saya mendapatkan suara terbanyak sekota Cilegon. Lalu 2014 saya nyalek lagi, semula dari daftar dari Partai Golkar, tapi karena ada sesuatu hal gitu, maka saya berpindah haluan ke Partai Demokrat. Dari 2014 saya terpilih lagi untuk yang kedua kali, dan 2019 saya juga terpilih lagi dari Partai Demokrat. Sekarang 2024 saya sebetulnya sudah nyalon dari Partai Demokrat gitu. Tetapi karena ada persoalan lagi, karena saya pernah menjadi ketua partai, saya juga menjadi wakil bendahara Provinsi Banten, lalu juga menjadi anggota DPRD 3 kali terpilih berturut-turut begitu. Tapi kemudian posisi saya ditempatkan di nomor 5 begitu. Oke. Nah, ini saya coba klarifikasi untuk mendapatkan kejelasan, tapi sampai hari ini nggak ada klarifikasi. Padahal saya sudah bersurat ke DPC, ke DPD, dan DPP, tapi karena tidak ada penjelasan, ya daripada saya menduga-duga untuk hal-hal yang kurang pas, lebih baik ya ada partai yang menempatkan saya di nomor 1, ya saya kira kenapa mesti mencari yang susah kalau ada yang gampang begitu. Menarik ini. Dan partai politik buat saya
ya lembaga yang harus dihormati gitu. Tetapi keberadaan partai politik itu juga jangan juga lalu memvonis atau menyatakan bahwa partai politik itu adalah segalanya. Tanpa partai politik maka kader-kadernya atau orang-orangnya bukan apa-apa gitu. Seperti yang terjadi di skala nasional, ada namanya petugas partai dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya apakah dia senang atau tidak senang disebut demikian gitu. Jangan juga ada pernyataan nggak ada partai, Anda nggak bakal jadi anggota dewan. Padahal sama, nggak akan ada anggota dewan atau kader dewan kalau nggak ada partai politik. Partai politik juga sama, tidak akan ada kader atau anggota DPRD-nya kalau orangnya tersebut juga tidak berjuang atau memberikan kontribusi yang banyak. Jadi sebetulnya simbiosis mutualis gitu. Tapi juga kita ini kan orang timur, nggak perlu juga dengan kata-kata atau perkataan yang menyudutkan atau menyampaikan bahwa Anda itu nggak akan ada apa-apanya kalau tanpa saya atau tanpa partai begitu. Jadi nggak usah lah, sebagai orang timur, kita ini bukan orang barat gitu. Jadi bagaimana caranya bahwa antara partai dan kadernya itu simbiosis mutualis yang saling menguntungkan dan tidak perlu ada ketersinggungan. Dan tidak perlu juga ada merasa saya pimpinan, kamu anggota. Jangan begitu. Jadi ada waktunya juga orang itu dalam satu saat tertentu akan berhitung ulang. Dan itu juga sama yang terjadi di skala nasional kan? Politik itu bisa berubah dalam tahapan menit-menit terakhir. Dinamis ya. Dinamis lah. Wah, menarik sekali sahabat BC ya. Ternyata Kang Rahmat ini sering gonta-ganti kendaraan politik yang dari mulai Golkar, Demokrat, sekarang PAN. Nah, seberapa memberikan pengaruh terhadap anggota dewan itu sendiri dalam tentang penomoran tadi ya, kalau Kang Rahmatullah tadi menyampaikan ya. Apakah berpengaruh dari nomor 1 dan nomor 5 itu sejauh mana tuh? Apakah memang saya harus menjadi nomor 1 supaya dapat bisa dipilih kembali ya? Apa penyebab-penyebab yang lain? Ya banyak faktor gitu. Sebetulnya kita kan menunggu aturan main. Semula kan MA akan memutuskan sistem pemilu ini berdasarkan nomor urut gitu. Ya kita kalau dipasang nomor 5 ya bagaimana mau menang kalau nomor urut, otomatis kan harus nomor 1 dong kan. Tapi setelah nomor itu juga nggak berubah-berubah dari awal, ya maka kita mencoba yang memberikan nomor urut 1 ada atau enggak. Ternyata ada, ya alhamdulillah, berarti saya lebih diperhitungkan di tempat lain daripada di rumah sendiri. Ya. Kemudian dari pengalaman Kang Rahmatullah dari 2009 tadi ya? 2004 ya. Penempatan langsung dari komisi-komisi itu dari komisi apa saja tuh? Apakah langsung di komisi 1, apakah tetap di komisi 3 terus atau bagaimana? Saya dari awal sampai hari ini tetap di komisi 3 dan badan anggaran. Kalau anggota dewan pindah-pindah komisi maka nggak akan paham. Nggak akan paham ya, fokus. Jadi, begitu fokus ya? Komisi 1 soal apa, komisi 2, komisi 3. Komisi 3 saya itu soal OPD berpendapatan dan aset gitu, pendapatan dan aset. Di badan anggaran itu soal pendapatan dan belanja. Jadi yang terkaitan dengan soal pendapatan dan keuangan itu karena latar belakang saya adalah ekonomi, S1 saya ekonomi, lalu ilmu pemerintahan daerah dan magister manajemen, lalu juga saya sedang menempuh studi pembangunan begitu. Karena kalau anggota DPR nggak paham soal ilmu pemerintahan daerah dan soal perencanaan tata kota, pembangunan, nggak akan bisa berinteraksi atau mengimbangi eksekutif baik itu di Bapeda, Litbang maupun di BPKAD soal pendapatan gitu, maupun aset gitu. Apalagi kalau bicara soal keuangan, itu otomatis bicaranya akuntansi. Gitu. Kalau seorang ekonomi itu, kalau saya harus mengerti makro dan mikroekonomi, karena dalam tahapan menyusun sebuah
anggaran pendapatan dan belanja, tahapannya adalah harus paham soal makro mikroekonomi, soal kebijakan keuangan dan kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oh ya. Kalau nggak paham di situ ya susah kita mengimbangi eksekutif. Oke. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Kak Rahmatullah tadi bahwa dari 2004 sampai sekarang ini masih tetap di Komisi 3. Sejauh mana nih perkembangan Kota Cilegon khususnya di aset dan pendapatan sampai sekarang? Ya, pendapatan kita memang direncanakan dalam RPJMD kita dari satu periode ke periode yang lain selama ini direncanakan naik terus. Memang naik terus gitu, sekalipun ada banyak hambatan dan kendala gitu. Ada target yang terrealisasi, ada juga yang enggak gitu. Tapi kita sebagai mitra kerja itu memberikan dorongan, motivasi terhadap teman-teman OPD yang berpendapatan supaya target-target itu bisa terlampaui gitu. Dan kita melakukan turun ke bawah, misalnya ke wajib pajak, membantu memberikan saran, memberikan soal wajib pajak itu bahwa perusahaan-perusahaan ataupun franchise yang ada di Kota Cilegon harus tertib pajak gitu, karena pajak-pajak itu sesungguhnya seperti restoran dan hotel itu bukan milik mereka, bukan keuntungan mereka, tapi titipan dari konsumen gitu, yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah gitu. Jadi bukan keuntungan, makanya orang-orang yang nakal-nakal itu ya perlu disentil, saya kira begitu. Nah, ini menarik nih. Jadi aset dan pendapatan. Sebelum ke Banggar nih, Kang Rahmatullah. Sejauh mana nih ya mekanisme antara eksekutif dan sebagai mitra tadi ya di Komisi 3 dalam di lapangan pengawasan ya, pemantauan seperti apa nih? Apakah ada hal-hal yang direncanakan di eksekutif, terus kemudian dari teman-teman dari Komisi 3 juga melihat ada dalam menentukan program, apakah harus sama-sama atau memang ada perbedaan? Seperti apa? Ya, kadang ada juga kita menemukan perbedaan. Misalnya dalam perencanaan pendapatan seperti 2023 dan 2024 inilah yang terakhir gitu. Kalau kita dalam KPPAS itu sepakat pendapatan kita di angka 1,9 triliun gitu. Lalu kemudian pada penyampaian nota keuangan ternyata pendapatan kita naik di angka 56,6 miliar gitu. Berarti kan 2, gitu. Kalau kita sih sebagai mitra kerja senang-senang saja. Dari kesepakatan dalam KPPAS itu dari 1,9 triliun menambah 56,6 miliar, akan tetapi di dalam nota keuangan, akan tetapi ketika dalam pembahasan badan anggaran ternyata malah defisit gitu. Dari 56 itu defisit 21,7 gitu. Kan terlalu terburu-buru menurut saya. Mestinya kalau kita sudah sepakat di angka 1,9, sekalipun eksekutif akan mengetahui akan kenaikan di BPHTB ataupun pajak-pajak yang lain gitu, ya di-keep saja. Nanti kalau itu sudah positif mendekati dalam pembahasan badan anggaran baru disampaikan gitu. Ternyata kita ada pendapatan tambahan gitu. Maka itu jauh lebih elegan daripada kita terlalu nafsu menyampaikan padahal sepakat di angka 1,9 triliun, dalam nota keuangan menambah kenaikan 56,6 miliar, tapi kenyataannya malah defisit 21,7. Ini kan menurut saya tidak konsisten gitu. Seolah-olah ada semacam ingin reward dari pelaksana terhadap pimpinannya gitu. Ya kalau saya sih bangga-bangga saja, dan kita mendorong terhadap mereka, mudah-mudahan itu tercapai gitu. Tapi kan ketika capaiannya tidak terlampaui, yang ada penurunan. Tapi karena sudah disebutkan, sudah disampaikan dalam paripurna, ada perubahan kenaikan 56,6, kami DPRD nggak mau tahu. Anda sudah sebut ada kenaikan 56,6, harus ada angka itu. Saya bilang, dari mana? Terserah Anda perencana. Akhirnya kan tinggal cuman tunjuk-tunjuk ke OPD berpendapatan gitu. Anda Disperindak
mampu berapa menaikkan di sub, mampu menaikkan distribusi berapa, dari pajak berapa, dari pendapatan-pendapatan yang lain berapa begitu. Kan kalau ditunjuk langsung begitu saja kan namanya bawahan ya akan iya-iya saja. Hasilnya kan belum tahu. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi semangat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan itu PAD itu akan dikembalikan belanjanya pada kepentingan masyarakat kita. Nah kalau pendapatan kita ketergantungannya pada DAU dan DAK, dana transfer dari pemerintah pusat itu kurang baik menurut saya gitu. Jadi harus PAD kita harus lebih besar bisa menopang untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kalau DAU DAK kan udah barang pasti, gitu. Pasti ya. Untuk gaji pegawai, honor pegawai gitu. Lalu untuk kalau dana DAK itu untuk infrastruktur, untuk pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan gitu. Nggak ada yang bisa dinikmati oleh masyarakat saya. Kalau PAD sudah otomatis akan dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat kita. Iya. Nah, tadi juga disampaikan tentang aset dan pendapatan. Nah, aset-aset yang dimiliki Kota Cilegon ini sebenarnya sejauh mana nih? Apakah hanya maksud kami tentang pendataannya seperti apa? Terus kemudian bagaimana dalam istilahnya perawatan aset-aset itu, terus pemanfaatannya bagaimana itu dalam tugas di Komisi 3? Ya ada di OPD BPKAD itu yang masih bergabung antara pengelola pendapatan dengan aset, saat ini masih bergabung. Jadi aset-aset yang ada di Pemkot Cilegon ini dikelola dan tercatat dengan baik. Dan aset-aset itu ada yang disewakan, ada yang dimanfaatkan gitu. Dan ada juga hasilnya, pendapatannya ada. Ya ada juga yang masih belum tercatat karena hibahan dari Kabupaten Serang dulu, gitu, yang belum tercatat dengan rapi karena menyangkut dokumen-dokumen yang masih berada di Pemkab Serang begitu, yang belum dicatat dengan baik. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita berharap semua aset pemerintah Kota Cilegon ini bisa tercatat dengan baik gitu, dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, karena sahabat-sahabat BC juga sering tuh Kang Rahmat melihat ya aset-aset yang ada di seputaran Kota Cilegon itu, ada yang terbengkalai, ada yang sudah dibangun kemudian dibongkar lagi. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini kesalahan mekanisme atau memang ada istilahnya kebijakan-kebijakan perubahan atau bagaimana tuh? Banyak faktor. Cilegon ini tidak sama dengan kabupaten kota lain gitu, dalam pengelolaan aset maupun pengelolaan yang lainnya. Karena di Cilegon ini terbagi 3 unsur. Ada Krakatau Steel yang menguasai lahan hampir 60%. Lalu pemerintah Kota Cilegon sekitar 30% dan sisanya masyarakat 10% gitu. Jadi Pemkot Cilegon ini ketika akan melakukan perbaikan aset-aset atau membangun, merapihkan aset-aset Pemkot Cilegon, nggak bisa serta-merta kalau bukan lahan milik Pemkot. Seperti jalan protokol ini kan milik provinsi atau jalan nasional, nggak bisa Pemkot Cilegon memperbaiki. Tapi kalau ada kerusakan kan yang dijelekkan pemerintah Kota Cilegon, padahal anggarannya harus dari provinsi atau dari bantuan pusat. Lalu di trotoar kanan kiri jalan ini kan masuk tanah KS. Nggak bisa pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga mendanai atau membangun. Karena itu asetnya milik KS, seperti kantor kepala daerah, wali kota, dan beberapa OPD. Begitu juga kantor DPRD, Polres Cilegon, Dandim, kantor-kantor kelurahan, dan lain sebagainya, itu masih lahan KS. Gitu. Jadi sebenarnya itu harus segera dilakukan karena kita khawatir KS dengan posisi hari ini yang seperti ini, khawatir kalau misalnya aset BUMN ini tidak segera diselesaikan, khawatir besok-besok ada masalah gitu.
Soalnya kan pernah juga di Jakarta, DKI itu ada aset milik orang lain, tidak segera diselesaikan, ketika digugat, menang, akhirnya kan tergusur. Tidak menutup kemungkinan ketika KS BUMN ini ada masalah, trouble, ketika aset-asetnya diakuisisi misalnya oleh perusahaan lain, sah-sah saja secara hukum gitu. Sekalipun hari ini pemerintah Kota Cilegon sudah melakukan upaya ganti rugi atau minta dihibahkan gitu. Setahu saya peraturan di Kementerian BUMN itu tidak boleh asetnya dihibahkan, itu nggak boleh. Baik, Kang Rahmatullah tadi juga menyampaikan tentang menyerap aspirasi masyarakat. Ya, selama 3 periode ini pernah nggak menemukan aspirasi masyarakat yang memang belum terrealisasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon? Ya ada aja, ada. Tapi kan kita perbaiki gitu. Ketika di semester ini di reguler misalnya belum terrealisasi, nanti di perubahan kita coba untuk dianggarkan atau direalisasi begitu. Ada masalah kalau soal itu sih. Yang penting kan tidak berulang tahun sampai usulan itu nggak ada realisasi. Tapi itu ada di beberapa wilayah ada, tapi di Dapil Jombang Purwakarta nggak ada. Kalau Haji Rahmat Dewannya itu selesai semuanya. Oh, Pak Kang Rahmat ada di Dapil Jombang Purwakarta, Dapil 1. Dapil 1. PAN ya. Oke. Sahabat BCO jangan lupa tuh ya. PAN. Dapil Jombang Dapil Jombang dan Purwakarta ya. Dapil 1 ya. Nah, menarik sekali ketika kita membicarakan masalah tahun politik nih ya. Tahun politik ini sudah tahun 2024 nanti sudah ada di bulan Februari ya. Menyikapi isu yang sedang terjadi sekarang ini ya. Kemudian kita kaitkan dengan perkembangan di Kota Cilegon. Pendidikan politik terhadap masyarakat sendiri memahami tentang calon-calon yang akan dipilih ini sejauh mana? Apakah mereka sudah paham? Tadi kan Kang Rahmat jangan hanya memilih dari dia seperti itu karena dia punya uang. Nah, seperti itu bagaimana tuh untuk memahami kepada masyarakat? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau saya ketika turun ke bawah bersosialisasi akan menyampaikan pendidikan politik sekalipun sedikit gitu. Oke. Nggak ada masalah karena masyarakat terlalu banyak dijejali urusan-urusan politik juga. Nggak terlalu happy juga. Ya santai saja. Dengan cara yang mudah dipahami. Dengan cara yang mudah dipahami. Yang penting bagi mereka ketika kita datang sampaikan bahwa kita siap menjadi wakil masyarakat di sebuah lingkungan, di sebuah kelurahan dan kecamatan, tapi kita mau nggak kerjasama gitu. Saya minta dukungan masyarakat, doa dan dukungannya. Nanti kita setelah terpilih, insya Allah datang menyerap aspirasi begitu. Tetapi sebelum itu terjadi, bisa saja kan banyak orang yang menjanjikan janji-janji manis begitu. Kalau saya lebih kepada pembentukan sebuah pembuktian dulu gitu. Misalnya keuntungan saya ini sebagai anggota dewan, saya bisa melakukan sebuah kegiatan terlebih dahulu sebelum mereka memilih. Misalnya di DPRD itu ada kegiatan reses namanya. Reses. Dan reses itu menghasilkan sebuah pokok-pokok pikiran DPRD dan atas usulan-usulan masyarakat. Misalnya masyarakat itu meminta ada perbaikan di lingkungannya, baik jalan, infrastruktur, saluran, paving block, tempat-tempat pendidikan maupun juga tempat-tempat wisata atau sarana prasarana pendidikan lain sebagainya, tempat-tempat kesehatan, tempat peribadatan, apa saja yang diusulkan oleh masyarakat kita tampung gitu. Nanti kita bisa sampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon supaya apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat yang skala prioritas itu bisa didahulukan, karena terbentur anggaran dan kemampuan. Dan ketika itu terrealisasi, saya sampaikan, nah saya sudah merealisasi apa yang menjadi usulan masyarakat saya begitu. Ini saya sampaikan bahwa
seperti inilah anggota dewan ketika sudah terpilih mampu merealisasikan, mengejawantahkan apa yang menjadi usulan aspirasi masyarakatnya, baik soal tenaga kerja, soal angka kemiskinan dan lain sebagainya juga gitu. Akan kita sampaikan. Ya tidak semuanya juga, tapi adalah salah satu diantaranya yang bisa dibuktikan gitu. Nah, ketika kita masuk lagi, ini loh, saya belum dipilih saja sudah memberikan jawaban terhadap masyarakat. Apalagi nanti saya sudah terpilih. Wong belum dipilih saja saya sudah membuktikan kinerja saya. Karena saya sudah menjadi anggota DPR. Bagi teman-teman yang baru, ya saya kira bisa dengan cara yang lain. Ya, kalaupun mau janji-janji ya silakan, itu hak-haknya mereka. Tapi sebelum janji itu bisa terrealisasi, karena kita nggak tahu mereka itu akan dapat atau terpilih atau tidak sebagai anggota dewan, ya melalui pribadinya atau melalui kemampuannya, mereka harus juga bisa membuktikan apa misalnya salah satu keinginan mereka gitu. Banyaklah permintaan-permintaan dari masyarakat itu. Ya buktikan saja salah satu diantaranya. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban bahwa oh iya, ini orang-orang caleg yang siap mengabdi pada masyarakat. Jadi masyarakat merasa tertarik tanpa iming-iming apapun begitu. Mereka sudah tertarik karena sebelum terpilih saja mereka sudah memberikan kontribusi terhadap masyarakat gitu. Dan nggak harus berupa uang, nggak. Percuma banyak uang juga kalau masyarakat tidak suka. Ya uangnya diterima gitu oleh masyarakat. Pasti uang itu diterima. Tapi belum tentu dia memilih. Karena feel-nya nggak dapat. Feel-nya nggak dapat. Yang harus dilakukan oleh masyarakat itu yang harus dilakukan oleh caleg-caleg kita itu bisa meraih hati masyarakat gitu. Dan itu bersaing. Tidak gampang gitu. Nah, sahabat BCO, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini tidak gampang ya, dalam arti secara nyata dan di lapangan kompetisi untuk menjadi anggota dewan itu memang ada begitu kan? Ada. Dan plus minusnya semua pasti ada gitu kan. Nah, menurut Kang Rahmatullah sendiri ya, ciri anggota dewan yang berkontribusi baik itu seperti apa tuh? Apakah hanya sekedar reses terus menyerap aspirasi masyarakat sudah selesai, atau memanggil eksekutif ketika ada aspirasi masyarakat yang tidak terrealisasi, atau bagaimana itu? Ya, menurut Kang Rahmatullah sendiri itu? Enggak juga gitulah. Enggak pakai ciri juga gitu. Kalau memang dasarnya kita pengen diakui keberadaannya oleh masyarakat, ya lakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat sesuai dengan kemampuannya saja. Nggak usah muluk-muluk bahwa kita bisa merealisasi 100% keinginan masyarakat. Ya nggak bisa lah. Ada 40 anggota DPRD yang berebut untuk yang terbaik di masyarakatnya gitu. Ya bisa-bisa kita mampunya di mana, di skala prioritas yang mana gitu. Mampu di tingkat level bawah ya bawah, menengah ya menengah, atas ya atas gitu. Tapi yang jelas anggota dewan nggak usah banyak janji. Pokoknya apa yang bisa dilakukan, permintaan masyarakat ya kita lakukan. Baik dari modal sendiri maupun dari anggaran pemerintah gitu. Ya hayo. Maka jadi anggota dewan itu harus cerdas. Nggak cukup pinter nggak cerdas itu belum tentu bisa seimbang dengan eksekutif. Harus cerdas. Harus cerdas ya. Harus cakep dan cukup. Apa filosofinya itu, cakap dan cukup ya? Cakap itu ketika menyampaikan sesuatu terhadap masyarakat dan pemerintah gitu. Cakep itu bahwa ketika anggota DPRD dilihatnya menarik, feel-nya dapat, maka masyarakat juga tanpa kita terlalu banyak mempromosikan diri sudah merasa senang gitu dengan kondisi keadaannya gitu. Cukup secara finansial maupun secara brainstorming, ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat cepat dicerna dan kita melakukan eksekusi terhadap masyarakat, maka dia juga merasa terpenuhi gitu keinginan dan harapan. Oh iya, jadi nggak cuma asal bicara tapi nggak menarik. Ketika sedikit bicara menarik dan membuat ketertarikan itu sehingga memberikan dukungan terhadap kita. Cakap dan cukup ya. Cakap, cukup dan cakep.
Oh, cakap, cukup, dan cakep, Mas. Menarik sekali tuh, sahabat Beco ya. Ini satu jargon yang baik ya. Anggota dewan itu harus cakap, cukup, cakep. Versi Kang Rahmatullah ya. Iya, itu versi saya. Terserah yang lain Iya. mau menganggap itu apapun terserah. Oke, ya. Ya, tapi itu perlu ya, dalam arti sahabat Beco pun akan memahami bahwa ini adalah salah satu indikator bahwa memilih anggota dewan itu tidak hanya sekedar populis ya kan, hanya dia tuh punya usaha di mana-mana begitu kan. Mohon maaf, Kang Rahmat juga sebagai pengusaha bukan? Ya, adalah. Nah, ini saya ingin tahu sejauh mana nih dalam keseharian Kang Rahmatullah dalam membagi waktu untuk rakyat dan untuk kesehariannya Kang Rahmat ya. Ya seperti biasa dengan yang lainnya. DPRD Kota Cilegon itu kan masih level-level bawah lah, level-level daerah, nggak seperti provinsi dan DPR RI. Masih bisa banyak diatur, ya tentunya tetap ada jadwal yang dilakukan oleh asisten kita, ya boleh asisten itu staf fraksi, staf komisi, termasuk istri kita juga di rumah sebagai staf ahli gitu. Staf ahli? Iya, karena ketika ada undangan dari masyarakat, ya otomatis kalau saya meminta istri saya untuk menulis jadwal undangan itu dan mengingatkan saya pada tanggal tersebut untuk menghadiri undangan masyarakat. Wajib hukumnya ketika diundang oleh masyarakat karena mereka berharap wakil rakyatnya bisa menghadiri dan kalau perlu kita berikan kontribusi terhadap mereka yang mengundang itu gitu. Ya sesuai kemampuannya saja. Sesuai kemampuannya ya. Nah, menarik nih sahabat Beco, staf ahlinya itu Kang Rahmatullah di rumah tuh istri. Nah, ini keterlibatan keluarga nih tentunya mempengaruhi ya. Pasti ya. Adakah dari Kang Rahmatullah sendiri ketika di keluarga tuh nanti ada yang dari anak-anak itu menekankan kamu harus jadi seperti ayahnya? Seperti apa tuh? Enggak, kalau saya keluarga yang demokratis. Bebas-bebas saja, yang penting itu tadi bermanfaat buat dirinya dan orang lain begitu saja. Kalau soal penghasilannya harus besar dan lain sebagainya, rezeki itu sudah diatur dengan Yang Maha Kuasa. Tergantung upaya kita. Kalau mau rezeki banyak ya harus kerja keras. Harus usahanya lebih giat gitu. Mau itu jadi pegawai, mau itu menjadi pengusaha atau wira swasta gitu. Ya kalau jadi hanya mengandalkan sebagai pegawai kan ukurannya sudah terukur. Gajinya, upahnya itu. Sekian-sekiannya. Jadi kalau harta kekayaan, kalau PNS, ASN harta kekayaannya melebihi dari penghasilannya tanpa ada usaha, ya nonsen lah. Bisa beli mobil mewah atau rumah mewah. Tapi kalau pengusaha, dia sebagai ASN tapi juga sebagai pengusaha, ya dimungkinkan. Apalagi kita sebagai anggota dewan, tapi kalau saya sebelum menjadi anggota dewan, saya sudah punya usaha dulu. Ada kegiatan usaha yang menghasilkan lah secara rutinitas. Gitu. Karena itu yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kalau ngandelin gaji anggota dewan itu kecil. Apalagi kalau sudah dijaminkan gitu. Habis. Gitu. Dijaminkan. Tapi masyarakat kan nggak mau tahu. Masyarakat nggak mau tahu. Pokoknya anggota dewan harus mampu. Gitu. Nah, terkait tadi ya tentang usaha-usaha ya. Tentunya di Kota Cilegon ini kan dikenal sebagai kota industri nih, Kang. Nah, sejauh mana peraturan-peraturan itu yang ketika mungkin ada perusahaan-perusahaan dari luar yang ketika menginvestasikan ke Kota Cilegon, sejauh mana nih keterlibatan dari Komisi 3 sendiri menentukan kebijakan-kebijakannya? Apakah cukup dari eksekutif saja atau sebagai apa? Bagaimana itu? Ya ini menarik dan saya sudah sering sampaikan pada eksekutif ketika ada Cilegon ini kota investasi, baik asing maupun dalam negeri gitu, lokal gitu. Dan cukup besar investasi limpahan dari Provinsi Banten terhadap Cilegon itu. Jadi yang terjadi kita hari ini itu ketika ada investor masuk ke Cilegon, baik lokal maupun asing,
pemerintah kota ini dari dulu tidak mengedepankan bagaimana ketika investasi masuk membangun industri misalnya, bahwa serapan tenaga kerja lokalnya itu harusnya lebih tinggi. Dan itu harus dibuktikan dengan bahwa betul-betul tenaga kerja yang diterima itu yang masuk adalah orang yang berKTP Cilegon. Karena kita sudah punya kesepakatan antara pemerintah dengan investor 70-30. Investor atau perusahaan boleh mencari tenaga ahlinya atau pegawainya yang profesional. Tapi selebihnya 70% itu adalah harus orang lokal yang berdomisili. Karena itu membantu pengurangan angka kemiskinan. Nggak cukup dengan pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan. Banyak pelatihan, tapi kalau investor asing maupun lokal nggak mau nerima, ya tetap saja dia sebagai pengangguran gitu. Tapi ketika mereka mengurus perizinan pada pemerintah, kepala daerah jangan langsung menandatangani. Ditunda dulu kalau menurut saya. Antara eksekutif dan legislatif, lakukan kajian atau survei bersama di perusahaan tersebut, apa betul bahwa perusahaan ini sudah menerima mengakomodir 70-30 penerimaan angka tenaga kerja. Dan itu betulkah berKTP lokal, Cilegon misalnya, atau bukan. Lalu dipanggil dalam penerimaan itu, DPRD dan kepala daerah melihat dengan perusahaan itu, dicek seperti yang terjadi di kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Banyuwangi atau apalah. Saya pernah melakukan kunjungan di sana dan belajar. Padahal mereka kotanya cuma kota pertanian dan pertanian dan peternakan. Tetapi di sana tidak ada angka pengangguran loh. Saya bilang kok bisa? Bahkan tenaga kerjanya mengimpor dari kabupaten kota tetangganya, sebelahnya gitu. Ini luar biasa dan menarik gitu. Kenapa Cilegon nggak bisa begitu? Nah, disinilah kekuatan eksekutif dan legislatif dalam memberikan tekanan terhadap investor itu harus betul-betul mulai dari perizinan. Jangan langsung ditandatangani, jangan wanipiro, tapi dicek ke lapangan, betul perusahaan ini sudah menerima 70% dari warga masyarakat kota Cilegon, atau belum. Kalau sudah, baru ditandatangani perjanjiannya, diizinkan. Gitu. Perizinan yang mengandung retribusi silakan dibayar, yang tidak mengandung retribusi ya harus disetujui lah. Gitu. Tapi kan yang terjadi di kita, ditandatangani dulu baru kemudian dilepaskan. Nah, ini yang tidak berimbas pada masyarakat kita. Ini saya sering mengingatkan gitu pada pemerintah dan dinas tenaga kerja. Tetapi juga kenakalan industri itu kadang-kadang ketika membuka lapangan pekerjaan, dia tidak melapor pada dinas tenaga kerja atau kepala daerah atau DPRD. Gitu. Maka kalau dilakukan demo-demo oleh masyarakat, ya nggak ada masalah, saya bilang. Karena itu hak prerogatif masyarakat kota Cilegon, mau berinvestasi di Cilegon harus mengikuti tatanan dan aturan pemerintah kota Cilegon. Karena itu juga membantu angka pengangguran dan kemiskinan. Jadi usul saya, bukan usul, saya mengingatkan pada pemerintah ke depan supaya angka pengangguran kita turun, bahkan kalau bisa zero pengangguran seperti yang sudah terjadi di kabupaten kota lain di Jawa itu, mereka tidak punya pengangguran. Karena betul-betul investasi yang terjadi, yang masuk di daerahnya, perizinannya itu ditahan dulu, nggak dikeluarkan. Sebelum penerimaan angka tenaga kerjanya dari lokal. Dan itu diperiksa oleh DPRD dan eksekutif. Oh ya betul, jalankan perizinannya. Selesai. Wah, sahabat BC ternyata harus benar-benar paham nih ya tentang hal seperti ini ya untuk menjadi anggota dewan. Nah, kemudian mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, yang isu-isu yang terjadi sekarang ini tentang investor-investor yang tanda kutip nakal. Nah, ini seperti apa nih, sejauh mana batasan dari Komisi 3 atau tadi tugas sebagai anggota Banggar melihat itu ya. Contohnya yang kemarin nih yang tentang BCP ini seperti apa tuh? Komisi 3 itu mitra kerjanya bukan dengan masyarakat industri. Itu menjadi kewenangan Komisi 2. Gitu. Komisi 2, Komisi 3 itu tugasnya hanya pendapatan. Itu pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak, retribusi,
dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Dana transfer itu terdiri dari dana transfer dari provinsi dan pusat gitu. Pendapatan lain-lain yang sah itu banyak juga poinnya. Gitu. Oke. Tapi ada nggak yang dari tugas-tugas yang lintas komisi itu ada? Ada. Oke. Ada ketika dibutuhkan antar lintas komisi melakukan hearing dan mengundang masyarakat industri maupun perusahaan-perusahaan lain ketika menyangkut ada sentuhannya dengan pendapatan dan kewajibannya terhadap negara ataupun pemerintah, ya kita diundang juga gitu. Oke. Ya soal tadi sampaikan pemerintah harus melakukan penyertaan modal terhadap BUMD-nya, ya haruslah. Karena pemerintah membangun beberapa BUMD untuk maju dan untuk bisa memberikan kontribusi dividen terhadap pemerintah Kota Cilegon, bukan menghabiskan APBD Kota Cilegon. Kalau ada BUMD yang menghabiskan APBD Kota Cilegon, bubarkan saja BUMD kayak begitu. Ya. Ganti direksinya, bikin MOU yang tegas ketika direksi, jajaran direksi dan komisaris tidak bisa memajukan BUMD-nya, suruh keluar, suruh pulang. Itu sejauh mana dalam menentukan ada BUMD yang tidak dipakai tanda kutip? Nah, itu bagaimana? Ya itu urusan wali kota gitu. Kalau DPRD cuman fungsi kontrol saja yang dilakukan, memberikan opini dan pendapat terhadap eksekutif bahwa saya di Komisi 3 yang menjadi mitra kerja BUMD, ya melakukan koreksi, melakukan juga tidak berhak melakukan pemeriksaan. Kita bukan BPK, bukan auditor, bukan juga inspektorat, bukan. Yeah. Tetapi kita cukup memberikan pandangan atau pendapat terhadap eksekutif atau kepala daerah bahwa hasil yang diberikan, dividen yang diberikan oleh BUMD terhadap Pemkot Cilegon ini tidak sesuai, tidak wajar dengan penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Lebih baik penyertaan modal itu disimpan saja di bank seperti penyertaan modal Bank Jabar, nggak perlu ngegaji orang, nggak perlu repot-repot. Tapi kita tiap tahun dapat hasilnya, dapat dividennya. Hari ini kita penyertaan modal di Bank Jabar sudah 25 miliar dan mendapatkan dividen 6 miliar kok tiap tahun. Nggak repot, 6 miliar diterima utuh. Kalau BUMD di PDAM misalnya sudah sekian puluh miliar, cuman 2-3 miliar. Dan itu pun sudah dipotong operasional, gaji karyawan, listrik, air, dan lain-lain begitu. PCM juga sudah ratusan miliar. Coba ratusan miliar itu taruh di BPRS misalnya untuk menghidupi, untuk bisa menjalankan operasional BPRS-nya. Jangan BUMD mati di lumbung padinya sendiri. Yang membangun pemerintah, tetapi dia juga dimatikan oleh pemerintah. Nggak mau ASN-nya menabung di BPRS. Karena BPRS tidak bisa menciptakan promosi-promosi yang menarik terhadap masyarakat ataupun para ASN. Padahal kan tinggal kebijakan wali kota. Wajib dananya, tabungannya, gajinya, program-program yang ada di OPD itu ditaruh di BPRS supaya operasionalnya baik. Kalau di BJB sebatas pengelolaan saja dan deposito ataupun penyertaan modal saja. Jangan terlalu banyak. Atau Bank Jabar harus melakukan pendampingan terhadap BPRS supaya BPRS ini bisa hidup. BPRS kita ini kan hidupnya makan kelebihan dari bank konvensional. Harusnya nggak gitu. BPRS bisa mandiri, bisa punya virtual account sendiri, bisa punya ATM sendiri, bisa transaksi sendiri. Tapi kan BPRS kita atau BPRS di kebanyakan masih harus numpang dan kerjasama dengan bank konvensional. Ya dalam hal ini di Cilegon ya Bank Jabar. Tetapi memang nggak repot sih, simple. Bank Jabar hanya menyertakan modal 25 miliar, 1 tahun dapat 6 miliar, selesai. Nggak repot, nggak perlu ada laporan neraca keuangan rugi laba gitu. Kalau BUMD yang lain, belum yang korupsi, belum yang asetnya hilang, belum yang kong kali kong, belum yang punya rencana-rencana di tahun-tahun politik bagaimana BUMD bisa menghasilkan dan keuntungannya bisa untuk kegiatan politik partai pemenangnya misalnya gitu. Dan itu udah basi saya kira. Saya sudah
20 tahun berpolitik di Kota Cilegon, siapapun pemegang kebijakan pasti akan punya rencana. Tapi mudah-mudahan rencana yang terbaik adalah memajukan Kota Cilegon dari pendapatan dan dividen yang dihasilkan oleh BUMD yang diciptakan. Oke, ya. Wah, menarik sekali nih ya pembicaraan kita pada siang hari ini nih ya, sahabat-sahabat BCO semuanya ya. Ternyata Kang Rahmatullah lebih dalam lagi, lebih apa ya, banyak sedikit ya apa yang sudah disampaikan itu menjadikan kita tahu bahwa tidak hanya sekedar tadi apa istilahnya asal Bapak senang saja dalam mengambil keputusan, kemudian tidak hanya sekedar memilih anggota dewan yang menurutnya itu sudah terkenal, ini nggak terkenal, atau latar belakang apalah ya, seperti itu. Nah, ini terakhir nih Kang Rahmatullah nih ya, harapan dan Yakin terakhir nih? Sebenarnya enggak sih, karena kita dibatasi waktu nih sahabat Bejo ya, kita maaf ya, karena sahabat kita dibatasi waktu. Mungkin kita bisa bicara lebih panjang lagi di next lah, storypod berikutnya. Mungkin nanti siap. Kang Rahmat kami undang ke kantor ya di program yang lain. Nah, untuk saat ini ya, karena kita dibatasi oleh waktu, sahabat-sahabat BCO, harapan dari Kang Rahmatullah sendiri terhadap yang sekarang lagi rame Gen Z nih, ya. Gen Z itu kan punya suara tersendiri yang nggak mau, yang tanda kutip nggak mau diatur segala macam. Dalam kaitannya di tahun 2024 ini seperti apa? Ayo alirkan suara Anda untuk berkontribusi. Seperti apa nih harapannya dari Kang Rahmatullah sendiri? Sekaligus Kang Rahmat sendiri untuk menyalurkan kembali di tahun 2024. Ya kita ikuti saja arahnya, maunya, karena kita tidak bisa mengatur pergerakan mereka gitu. Oke. Jadi berpolitik yang santuy gitu. Wah, santuy. Santuy dan santai. Oke. Gitu. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot bahwa kita menawarkan diri kita ini yang terbaik menurut kita, tetapi sesungguhnya mereka nggak menangkap itu gitu. Apa celahnya di generasi Gen Z ini atau di anak-anak muda? Saya juga masih tampilannya masih muda kok, masih terlihat keren. Nggak kalah keren kok gitu. Itu tadi cakap, cukup dan cakep. Oke. Kalau maunya teman-teman di para pemuda, pemudi atau milenial ini, ya kita ikutin aja maunya apa, nggak usah dipaksakan. Kita mengalir saja, soft begitu. Karena mereka itu juga bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, justru mereka yang orang-orang milenial yang pola arah pemikirannya yang harus kita tangkap dan kita serap. Justru dari mereka itulah kita mendapatkan pandangan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bagaimana cara mengelola atau memanage kelompok itu menjadi sebuah kelompok yang menghasilkan sesuatu, nggak cuma nongkrong-nongkrong dan berkelompok begitu. Dan kita sebagai pemangku kebijakan bisa mengarahkan mereka menjadi anak-anak muda yang bertalenta. Seperti saya terhadap anak-anak saya, anak saya arsitek dan cum laude, IPK 3,7 dan sudah bekerja gitu. Bapaknya cuman selengean kayak begini, tapi saya tidak pernah mengarahkan kamu harus jadi ini dan itu, enggak, mengalir saja gitu. Dan ternyata dia bisa menjadi arsitektur dan sudah mempunyai usaha membuat klaster hunian yang enggak banyak, tapi dia mempraktekkan keilmuannya, merancang, mendesain rumah, ruko, site plan gitu di Cilegon dan membuka lapangan pekerjaan gitu. Dan saya nggak menyangka kalau anak-anak generasi sekarang itu jauh lebih pesat gitu. Kuliah saja 4 tahun yang arsitektur, sementara saya ekonomi saja 4 tahun gitu. Artinya saya kelamaan begitu. Tapi anak-anak sekarang bisa mempercepat dengan, maka saya pesan pada teman-teman milenial, raih pendidikan yang baik, yang sukses, supaya kalian bisa bersaing dengan orang-orang pendatang. Karena kita di Cilegon ini SDM kita masih dianggap oleh orang luar itu masih di bawah standar. Buktikan bahwa orang lokal seperti kita setara taraf pendidikannya, bahkan lebih di atas, mampu bersaing dengan para pendatang. Maka kuasai semua elemen yang ada di Kota Cilegon, bahwa masyarakat pemuda
kaum milenial ini bisa menguasai semua aspek bidang yang ada, sehingga jangan lagi disebut oleh orang luar atau pendatang bahwa SDM kita masih terpuruk atau masih di bawah. Buktikan bahwa kita mampu dan kita adalah orang-orang hebat. Tapi yang menjadi lebih catatan kita adalah bahwa APBD Kota Cilegon ini APBD untuk rakyat, digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Salam PAN. Baik, wah, seru sekali ya sahabat BCO. Inilah sosok Kang Haji Rahmatullah SMSI ya, di Komisi 3 sebagai anggota Banggar juga, apa yang sudah dipaparkan, dan tentunya sekelumit yang bisa disimpulkan dari semua dari awal dan akhir adalah kita harus menjadi sosok yang cakap, cukup dan cakep. Terima kasih, saya Iwan Hadi Susanto, pamit undur dan kita ketemu di program Storypod berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.